Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid, dan kita masih membahas tentang tauhidul asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya dengan cara menetapkan nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau, tanpa melakukan penyerupaan, penyamaan dengan makhluknya, tanpa juga melakukan pembayangan atau membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, atau tanpa mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, dan juga tanpa melakukan penolakan pada sebahagian dari nama maupun sifat tersebut atau secara keseluruhan, dan juga tanpa melakukan perubahan pada lafaz maupun makna dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari definisi tauhidul asma wa sifat mengetahui sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya, untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan itu adalah sifat yang hakiki, bukan sifat yang majazi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan
bagi dirinya sifat mendengar, maka sifat mendengar tersebut adalah sifat yang hakiki, bukan sifat yang majazi. Sifat yang tidak serupa dengan makhluknya. Sifat yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesamaan dan keserupaan dengan makhluknya. Sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah menetapkan untuk dirinya sifat melihat, berbicara, berkehendak, hidup, dan sifat-sifat yang lainnya, maka sesungguhnya sifat itu adalah sifat yang hakiki, bukan sifat yang majazi. Dia bukan kiasan. Itu adalah sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyerupai sifat makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sampai pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang sifat-sifat zatiyahnya, sifat-sifat zatiyahnya, seperti contohnya adalah sifat tangan, sifat wajah. Demikian pula dalam hadis sifat kaki dan seterusnya dari sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat tersebut dengan alasan karena Allah yang menetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka tidak menyamakan dengan makhluknya. Hanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau dan tidak berani membayangkan bagaimana bentuknya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani untuk menolak, mengingkari salah satu dari sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tidak berani untuk memalingkan, merubah lafaz serta makna sifat tersebut kepada makna kiasan, makna majaz. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya itu adalah sifat yang hakiki, sifat yang tak menyerupai dengan makhluknya, sifat yang tak bisa dibayangkan bagaimana bentuk hakikatnya. Karena Allah tak sama dengan makhluknya. Karena dia sendiri yang mengingkari adanya kesamaan dirinya dalam sifat-sifatnya dengan makhluknya. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang hakiki. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah di dalam sifat-sifat yang terkait dengan ikhtiar, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah sifat istiwa. Begitu juga sifat nuzul, ya sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, istiwa. Di 7 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Yang makna istiwa tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan nanti kita akan bahas pada tempatnya adalah al-ulu wal istiqrar, yaitu tinggi dan berada di atas seluruh makhluknya, sebagaimana Allah mengatakan tentang dirinya dalam surah Thaha ayat 5. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ar-Rahman berada di atas arasnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat
dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala istiwa itu, yaitu tinggi berada di atas arasnya, itu dengan penetapan sifat yang hakiki. Yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, ketinggiannya. Tidak sama dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk hakikatnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tak berani untuk menolaknya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk mengimaninya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan tak berani pula untuk merubah makna dari istiwa tersebut, yaitu tinggi dan berada di atas arasnya, dengan makna berkuasa. Walaupun para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah berkuasa di atas arasnya, dan itu hakikatnya. Namun makna istiwa bukanlah makna istawula, istilah, yaitu menguasai setelah melakukan penaklukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, mengkabarkan kepada hamba-hambanya, maka Allah menggunakan bahasa yang jelas, yang bisa dipahami. Bahasa yang gamblang, bukan bahasa yang sulit untuk dipahami. Bukan bahasa kiasan, sehingga para hamba harus berpikir keras bagaimana untuk mengarahkan kepada makna yang lainnya. Tentunya bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa yang Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas, yang gamblang, yang mudah, yang maknanya adalah makna yang hakiki, bukan makna yang majazi, yang kiasan, yang butuh kita untuk berpikir lagi dalam memahaminya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hal ini maka terbantahkan metode orang-orang ahlu tafwid, yaitu mufawwidah, yang mereka mengatakan ahlu tafwid ini merupakan bentuk pendapat yang keliru di dalam nama dan sifat Allah, atau metode yang keliru, metode yang salah di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami beriman dengan sifat-sifat yang terdapat di dalam dalil-dalil, namun kami tidak berani untuk menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz sifat tersebut. Kami melakukan tafwid, kata mereka, yaitu kami serahkan ilmu tentang makna dari lafaz tersebut, sifat tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Sebagaimana mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikatnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keyakinan yang muncul baru setelah generasi yang utama, yaitu setelah generasi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Allamah, yaitu alim ulama India, itu Muhammad Siddiq Hasan Khan, ketika beliau menyebutkan akidahnya ahlu tafwid. Tafwid dari kata fawwadu yufawwidu tafwidan, yaitu artinya penyerahan, menyerahkan. Maksudnya adalah menyerahkan makna
dari sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dan disebutkan oleh Nabi SAW itu kepada Allah. Demikian. Beliau Muhammad Siddiq Hasan Khan setelah menyebutkan rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan metode ahlu tauhid, dan sebagian orang menduga bahwasannya ini adalah metode para salaf, maka beliau mengatakan fahadha dhannu min ajhalin nasi bi'aqidati salaf wa adallihim 'anil huda wa qad tadammana hadha dhanna istijhal as-sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar was-sa'iri sahabati wa kibaril ladina kanu a'lamal ummati ilman wa afqahuhum fiqhan wa ahsanahum amalan wa atba'ahum sunanan wa lazimu hadha adh-dhanni anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatakallamu bidzalika wa la ya'lamu ma'nahu wa huwa khata'un 'azimun wa jasaratun qabihatun na'udzu billahi minha. Beliau mengatakan orang yang menduga seperti ini, yang menyangka bahwasanya metode para salaf dahulu di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan metode tafwid, yaitu menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Bahwasanya ya, mereka tidak tahu. Bahwasanya manusia tidak tahu, dan makna dari sifat-sifat Allah itu hanya Allah yang tahu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sementara ahlus sunnah wal jamaah sesungguhnya mereka mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang hakikat, sifat yang hakiki, yang diketahui maknanya namun tidak diketahui hakikatnya. Maksudnya adalah diketahui makna dari sifat rahmat contohnya, sifat tangan, sifat wajah, sifat pendengaran, sifat berbicara, itu diketahui maknanya. Namun hakikat dari wajah, hakikat dari tangan, hakikat dari mendengar, hakikat dari berbicaranya Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan sifat Allah, dan seluruh dari sifat-sifat Allah itu hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk aslinya dan bagaimana bentuk hakikatnya. Seperti itu. Adapun maknanya, maka ahlus sunnah wal jamaah, para salaf dahulu mengetahuinya. Berbeda dengan ahlu tafwid yang mereka menyerahkan keseluruhannya, baik makna maupun hakikatnya itu kepada Allah. Manusia tidak tahu makna dari sifat-sifat Allah tersebut, sebagaimana manusia tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, ini perkataan, ya, berikut ini perkataan dari ulama India Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fahadha dhannu min ajhalin nasi bi aqidati salaf." Orang yang menduga seperti ini adalah termasuk orang yang paling bodoh, orang yang paling tidak mengetahui tentang akidah para salaf, ulama salafus salih terdahulu. Dan wa adallihim 'anil huda, dan termasuk orang yang paling sesat, ya, di kalangan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadammana hadha dhannu istijhal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar was-sa'iri sahabati wa kibaril ladina kanu a'lamal ummati ilman. Kita akan terjemahkan dulu. Dugaan seperti ini mengandung anggapan bodohnya orang-orang yang terdahulu dan yang mula-mula masuk Islam dari kalangan para sahabat-sahabat muhajirin dan al-ansar. Demikian pula seluruh para sahabat yang lainnya.
Demikian pula para ulama-ulama senior. Orang yang paling mengetahui, orang yang paling berilmu, orang yang afqahuhum wa afqahahum fahman, orang yang paling paham ilmunya, orang yang paling paham ya faqih ilmunya, wa ahsanahum amalan, dan orang yang paling bagus amalnya, wa atba'ahum sunanan, dan orang yang paling mengikuti sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini konsekuensi, ya, konsekuensi menyamakan antara metode para salaf dahulu, salafus soleh, dengan metode tafwid. Ya. Walazimu hadzal dhanni, konsekuensi dari dugaan seperti ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatakallamu bidzalika, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berucap dengan ucapan seperti itu, yaitu mengatakan juga dengan tafwid, bahwasanya ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lafadznya ya itu baik makna maupun hakikat dari sifat yang Allah sebutkan itu betul-betul hanya Allah yang tahu. Ya, itu konsekuensi dari perkataan ini. Namun beliau tidak mengetahui maknanya seperti itu. Berarti orang yang menyamakan metode para salaf dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan metodenya ahlu tafwid yang menyerahkan makna dari sifat Allah, begitu juga hakikat dari sifat Allah itu kepada Allah, ini menuduh Rasulullah SAW adalah orang yang juga bodoh dan tak tahu tentang lafaz dari sifat-sifat Allah. Ya. Begitu juga para sahabat, begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ini bisa ya berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sia-sia. Berbicara dengan sia-sia. Karena ternyata Allah berbicara dengan sesuatu yang manusia tak tahu tentang pembicaraan tersebut. Satu pun. Ya. Ketika Allah mengkabarkan bahwasanya dirinya mendengar, dirinya melihat. Ketika Allah mengkabarkan dirinya berbicara. Ketika Allah mengkabarkan bahwasanya dirinya turun, dirinya ya tinggi berada di atas arasnya. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki wajah, tangan, dan seterusnya dari sifat-sifat, baik itu sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat perbuatan, maka konsekuensi dari pendapat ini Rasulullah tak mengetahuinya. Para sahabat juga tak mengetahui bahasa ini. Begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tak ada satupun manusia yang mengetahui, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tidak ada satupun yang mengetahui, kemudian diserahkan kepada Allah. Maka konsekuensi dari pendapat ini bahwa Allah berbicara sia-sia, karena tak ada satupun yang tahu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah ya bahayanya keyakinan ahlu tafwid, yaitu metode tafwid yang menyerahkan lafaz itu baik maknanya maupun hakikat dari sifat Allah ketika Allah menyampaikan tentang sifat itu bagi dirinya, untuk dirinya, ya, ini adalah ucapan yang sia-sia. Itu konsekuensinya. Rasulullah tak tahu tentangnya, para sahabat pun tak tahu, dan kaum muslimin semuanya manusia tak ada yang tahu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang benar adalah, dan ini kita ulang-ulang agar paham, bahwa metode para salaf adalah mereka melakukan penyerahan terhadap hakikat dari sifat itu. Ketika Allah berbicara tentang sifat, menetapkan untuk dirinya satu sifat dari sifat-sifatnya,
di dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW. Seperti contohnya sifat berbicara, sifat mendengar, sifat melihat. Begitu juga sifat turun. Begitu juga sifat tinggi berada di atas arasnya. Begitu juga sifat, contohnya adalah sifat tangan, sifat wajah, dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan hakikat dari bentuk sifat tersebut itu kepada Allah. Karena tidak tahu tentang hakikatnya. Karena Allah tak pernah menampakkan zatnya kepada kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bentuk hakikatnya, bentuk aslinya dari sifat itu kita tidak mengetahuinya. Diserahkan kepada Allah. Adapun makna-makna dari sifat itu, maka kita bisa memahaminya. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa memahaminya. Demikian. Semuanya bisa memahaminya. Karena itu adalah bahasa Arab yang jelas. Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Demikian. Hanya saja hakikatnya tidak mengetahui. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib untuk mengimani. Wajib untuk mengimaninya. Perlu kita sampaikan kembali dan kita ulangi agar terpatri dalam hati bahwa sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha gaib. Dan kita sedang berbicara tentang Allah zat yang maha gaib. Seperti itu. Dan semua perkara-perkara yang gaib, bukan hanya zat yang maha gaib ini, sifat-sifatnya, nama-namanya, maka ketika kita mendapatkan pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, maka kewajiban kita adalah membenarkannya. Oleh karenanya gunakan hati untuk mengimani dan meyakininya, bukan menggunakan akal untuk mencernanya. Demikian. Bila kita menggunakan akal untuk mencernanya, maka ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dampak yang sangat muncul terjadi adalah sifat-sifat kekurang ajaran. Seperti munculnya adanya kesamaan dengan makhluknya, maka dia menyerupakan dengan makhluknya. Ada yang berani menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika menggunakan akal untuk mencernanya, maka yang terjadi adalah berikutnya, ketika dia mendapatkan Allah tak sama dengan makhluknya, maka yang dia lakukan adalah mentakwilkannya, menolak makna yang hakiki dari sifat tersebut, menolak makna yang zahir dari sifat tersebut, bahwasanya tidak begitu maknanya, karena menggunakan akal untuk mencernanya. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan Allah tidak demikian, Allah tidak demikian. Itu adalah sebuah kesalahan. Demikian. Ditolak semua ya sifat-sifat Allah tersebut. Bahkan ada barangkali yang sampai ketika dia menggunakan akalnya, dia ingin ya terus ya menjangkau Allah tersebut, sehingga ya ini merupakan bentuk memberi fungsi kepada akal di luar kemampuannya, sehingga Allah hukum dengan cara menghilangkan nikmat akal itu darinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ikuti metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alasannya karena Allah yang menetapkannya untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Hanya saja jangan samakan itu dengan makhluknya. Jangan samakan itu dengan makhluknya.
Dan jangan membayangkan bagaimana bentuknya. Dan jangan berani-berani untuk mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. Jangan pula berani untuk menolak salah satu darinya. Dan jangan pula ya terlalu lancang dengan merubah maknanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cukup mengimaninya dengan hati kita. Bahwasanya sifat itu adalah sifat yang hakiki, sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan keagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tak sama dengan makhluknya. Itu adalah sifat yang hakiki. Demikian. Hanya saja kita tidak mengetahui. Ini sebagai ujian bagi kita, apakah kita mau mengimani atau kita mau mengingkari, atau kita mau berani-berani untuk melancangi, menyamakan dengan makhluknya, atau membayangkan atau mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya, atau menolak salah satu darinya, atau merubah maknanya. Wajah Allah, oh bukan, itu bukan wajah Allah, itu maksudnya adalah keridhaan Allah. Tangan Allah, ketika Allah mengkabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki tangan, lantas dengan lancang dan berani dikatakan, oh itu bukan tangan Allah yang hakiki, itu maksudnya adalah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ketika kita berbicara dengan sebuah ucapan, menyebutkan satu lafaz, maka orang yang berakal saja ketika mengucapkan sebuah lafaz dengan kesadarannya, maka sesungguhnya lafaz yang diucapkannya itu ada hakikatnya, ada maknanya. Bukan kiasan. Demikian. Seperti seseorang yang mengatakan tentang orang lain. Mengapa hari ini saya tidak melihat batang hidung orang ini? Ungkapan batang hidung untuk mewakilkan ya penyebutan zat seseorang. Ini sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Yaitu menyebutkan sebahagian untuk zat keseluruhan. Namun ungkapan sebahagian ini, seperti tadi kita katakan, adalah batang hidung, mewakili adalah zat. Andaikan kita pun memahami bahwasanya itu maksudnya adalah zat, bukankah zat tadi juga memiliki batang hidung? Demikian. Kalau dikatakan bahwasanya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksud dari wajah itu bukanlah wajah, tapi adalah zat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita memahami seperti ini, baik kita katakan bahwasanya itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah zat tersebut tidak memiliki wajah? Sebagaimana tadi kita katakan, ya, saya tidak melihat ya batang hidung si fulan, ya, tidak kelihatan batang hidungnya. Maksud batang hidung ini adalah zat si fulan. Tapi apakah si fulan ini tidak memiliki batang hidung? Sama. Lalu kita katakan, apakah batang hidung si fulan ini sama dengan batang hidung monyet? Kita katakan, maka berbeda. Maka kita katakan bahwasanya batang hidung si fulan ini sesuai dengan ya kemanusiaannya. Demikian. Maka tetapkanlah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Wajah Allah. Andaikan itu, ungkapan ini adalah sebuah ungkapan sebahagian untuk menyebutkan keseluruhan, untuk memaksudkan keseluruhan, maka tetap saja bahwasanya zat itu memiliki wajah.
tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan sesuai dengan kemahasempurnaannya. Ya. Itu adalah wajah yang hakiki yang tidak sama dengan makhluknya, yang tak mampu kita untuk membayangkannya, dan jangan berani-berani untuk menolaknya. Dan jangan pula Anda berani untuk mentakwilkannya, merubah maknanya kepada yang lainnya. Tidaklah orang-orang yang mentakwil, tidaklah orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan dikarenakan dia telah terlebih dahulu jatuh kepada larangan. Telah melakukan larangan, yaitu larangan tasbih dan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika orang-orang yang suka mentakwil tersebut mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, penggambaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki wajah dan tangan, lantas di dalam benaknya, karena dia menggunakan akalnya, bukan menggunakan imannya. Dia tidak menggunakan imannya untuk mengimaninya. Dia menggunakan akal untuk mencernanya. Maka terbayang dalam benaknya bahwasanya itu wajah sesuai dengan wajah makhluknya. Itu tangan sesuai dengan tangan makhluknya. Begitu. Anda yang suka melakukan takwil, sesungguhnya Anda telah melakukan pelanggaran dan melakukan larangan. Sesungguhnya cukup Anda katakan kepada diri Anda, akal Anda. Begitu juga kepada syaitan yang barangkali itu memasukkan kepada benak Anda. Katakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara sebanding dengan Allah. Demikian. Selesai, cukup begitu. Lantas untuk kemudian imani sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan bagi Allah. Demikian. Itu adalah sifat yang hakiki, yang tak sama dengan makhluknya. Begitu. Mudah bagi kita. Pahamkan kepada akal kita, pahamkan kepada syaitan yang sesungguhnya yang itu memasukkan ke dalam benak kita bahwasanya kesamaan di dalam nama tidak mengharuskan kesamaan di dalam hakikatnya. Tidak mengharuskan kesamaan di dalam zatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang wajah bagi dirinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan untuk dirinya bahwa dirinya memiliki tangan, begitu juga tatkala Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya Allah memiliki kaki, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tangan, kaki dan wajah ini itu disandarkan kepada Allah, maka dia mengikuti zat Allah, yaitu gaib. Ketika kita tidak mengetahui zat Allah, maka kita juga tidak mengetahui sifat-sifat tersebut. Ketika kita tidak bisa membayangkan bagaimana zat Allah, maka begitu juga semestinya kita tidak bisa membayangkan ya sifat-sifat tersebut. Demikian. Al-kalamu fi sifati kal kalami fi dzati. Pembicaraan tentang sifat-sifat maka itu sama seperti pembicaraan tentang zat. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka serahkan maknanya, maka serahkan hakikatnya kepada Allah. Serahkan hakikat, bentuk hakikat dari zat dan nama serta sifat Allah itu kepada Allah. Adapun maknanya kita tetapkan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya mudah. Ya, sesungguhnya mudah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada 4. Ya, ada 4. Dan sepertinya ini pernah saya sampaikan dan saya ulangi, mungkin berkali-kali. Dan ini penting sekali. Karena sesungguhnya tidaklah ada bentuk penyimpangan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. Allah sudah peringatkan bahwasanya ada penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama Allah. Sekaligus tentunya penyimpangan dalam sifat-sifat Allah. Karena kita meyakini konsekuensi dari keindahan, kemahaindahan dari nama-nama Allah tersebut, nama tersebut mengandung sifat. Demikian. Maka ketika Allah mengkabarkan ada orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama tersebut, maka termasuk mereka menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita untuk menjauhi mereka, menjauhi mereka. Di antara bentuk konsekuensi menjauhi mereka adalah menjauhi menuntut ilmu dari mereka. Demikian. Apa saja penyimpangan yang Allah kabarkan tersebut. Allah kabarkan adanya penyimpangan. Apa saja yang disebutkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut? Yang pertama adalah tamsil. Ini dia. Dan ini kita ulangi terus agar paham. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya dan atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah sifat, tentang sebuah nama dan sifat, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya karena Allah menetapkannya, namun tanpa tamsil, tanpa tamsil. Tanpa tamsil. Kita tetapkan tapi tanpa tamsil. Apa itu? Menyamakan dengan makhluknya, menyerupakan dengan makhluknya tanpa tamsil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Lalu Allah tetapkan dan Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita pun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya, hanya saja tanpa penyerupaan. Kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut karena Allah yang menetapkannya di dalam kitab sucinya atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tanpa tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Katakan kepada akal, katakan kepada diri, dan katakan kepada syaitan yang menyusupkan ke dalam benak kita tentang adanya keserupaan tersebut. Begitu disebutkan nama Allah, begitu disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah maupun sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, maka katakan tak ada satupun yang serupa dengan Allah, itu bukan Allah. Begitu. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bentuk tamsil? Sedikit kita akan jelaskan ya. Tamsil itu adalah menyamakan dengan menghadirkan sesuatu yang semisal. Contoh ketika dikatakan Allah memiliki wajah. Seperti Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, kekallah wajah Rabbmu. Bentuk tamsil adalah
bentuk tamsil adalah, ya, dia katakan wajah Allah Subhanahu wa taala seperti wajah Nabi Yusuf atau wajah Nabi Adam atau wajah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ini bentuk tamsil dan ini terlarang. Begitu juga ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Lalu muncul dalam lisannya, lisan orang tersebut, yang ini orang menyimpang, dia katakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan manusia yang begitu kekar dan kuat. Maka yang seperti ini adalah tamsil dan ini terlarang. Ini menyamakan dengan makhluk, demikian. Itu menggambarkan, begitu juga menghadirkan dengan yang semisal. Dan Allah tidak demikian. Seperti itu. Oleh karenanya, jangan menyamakan dengan makhluknya. Tidak sama Allah. Allah katakan, tidak ada satupun yang sama dengannya. Demikian. Kemudian, penyimpangan yang kedua dan pelanggaran yang kedua di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah takyif. Yaitu menanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. Bagaimana bentuk aslinya. Begitu juga sekaligus membayangkan di dalam benaknya tentang nama dan sifat Allah tersebut. Hakikatnya. Bentuk aslinya. Maka ini merupakan pelanggaran dan ini bentuk penyimpangan. Karena tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Lalu bagaimana bisa kita bayangkan? Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tak ada satupun yang setara, sekufu, sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa membayangkannya? Lalu untuk apa kita mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya? Karena memang tidak ada yang setara. Demikian. Dan bertanya tentang sifat-sifat Allah seperti ini termasuk bid'ah, kata Imam Malik. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu adalah perkataan Rabi'ah. Ya, rahimahullah ta'ala, itu guru dari Imam Malik. Seperti itu. Itu bid'ah, perkara baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Demikian pula Nabi SAW tak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW, para sahabat, begitu juga para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka adalah salafus salih, mereka mendengarkan, ketika mendengarkan sifat-sifat Allah tersebut, dan itu adalah perkara gaib, mereka cukup mengimani sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bukan menggunakan akal untuk mencernanya. Para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pelanggaran dan penyimpangan yang ketiga, dan ini hati-hati kita, ya, adalah menolak, ya, menolak, mengingkari nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah telah menetapkannya untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, itu diingkari. Dan pengingkaran ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah pengingkaran secara keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, yang mereka ini mengingkari nama, semua nama bagi Allah dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu juga, ya, termasuk mengingkari adalah mengingkari sebahagian. Seperti kelompok Mu'tazilah yang mereka ini mengingkari sebahagian. Ya. Yaitu seluruh nama ditetapkan, namun ya, sifat-sifat itu ditolak. Itu nama tanpa sifat, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya bentuk penyimpangan. Atau sebagian orang-orang yang mereka ini mengingkari sebagian sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil
Ini adalah orang-orang ahlu ta'til, ahlu ta'wil, yang mereka mentakwil, yaitu mereka mengimani lafadz dari sifat atau nama tersebut. Namun mereka mengingkari maknanya, demikian. Karena mereka mentakwilkannya kepada makna yang lainnya. Dan mereka menetapkan sebagian sifat-sifat yang lainnya. Namun banyak menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, orang yang pertama sekali dikenal, mereka ini menolak dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya. Oleh karenanya, setiap orang yang ternyata datang setelahnya dari kalangan orang-orang yang suka mengingkari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia mengikuti Ja'ad bin Dirham ini. Ja'ad bin Dirham ini. Yang Ja'ad bin Dirham ini memiliki murid diantaranya adalah Jaham ibnu Safwan. Demikian. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pelanggaran dan penyimpangan yang keempat adalah tahrif, yaitu memalingkan lafadz dari makna yang muncul pertama sekali dalam benak kita, makna yang zahir, makna yang sesungguhnya, itu dipalingkan kepada makna yang lainnya tanpa dalil. Demikian. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki wajah. Seperti tadi firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Begitu juga Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dirinya punya tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Demikian. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Demikian kata Allah. Nah, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan wajah dan tangan tersebut sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan Allah, bahwasanya tangan dan wajah tersebut tidak sama dengan makhluknya. Itu adalah sifat yang hakiki bagi Allah yang kita tidak mengetahuinya. Demikian. Yang hakikatnya kita serahkan kepada Allah, adapun maknanya kita mengetahuinya. Demikian. Nah, bentuk tahrif dan bentuk penyimpangan adalah merubahnya kepada makna yang lainnya tanpa dalil. Dengan mengatakan bahwasanya maksud dari wajah adalah zat Allah dan Allah tidak punya wajah. Demikian. Diterima lafadz wajah tapi ditolak wajah yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya adalah zat. Begitu kata mereka. Ini bentuk tahrif. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah ketika Allah mengkabarkan bahwasanya dirinya menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka bentuk tahrif penyimpangan adalah tahrif ini adalah dengan mengatakan bahwasanya maksud dari tangan itu adalah kekuatan dan kekuasaan Allah atau nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk tahrif. Bila dipahami bahwasanya maksud dari tangan itu adalah kekuatan. Padahal Allah tadi mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku.
Bila dipahami itu adalah kekuatan, apakah Allah hanya memiliki dua kekuatan? Demikian. Seperti itu. Lihat. Ya. Apakah bila dipahami itu adalah nikmat, apakah hanya Allah memiliki dua nikmat? Seperti itu. Kalaulah seandainya karena tangan ini juga ada pada makhluk. Kalaulah wajah ini juga ada pada makhluk, yang tadi kita katakan kesamaan dalam nama ini tidaklah mengharuskan kesamaan dalam hakikatnya, dalam zatnya. Kesamaan di dalam ya istilah-istilah ini, yaitu istilah wajah, tangan. Makhluk pun ada, Allah pun ada. Tapi apakah itu mengharuskan kesamaan pada zatnya? Jawabannya tidak. Ketahui sesungguhnya, ketika satu sifat ini disandarkan kepada satu zat, maka dia sesuai dengan zat tersebut. Bila contohnya disandarkan wajah kepada Allah, wajah Allah, maka itu wajah ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah yang dia gaib, seperti itu, yang kita tidak tahu karena zat Allah tidak tahu. Apabila wajah ini disandarkan kepada manusia, wajah manusia, maka wajah ini sesuai dengan kemanusiaannya. Seperti yang kita tahu. Seperti itu. Yang kita mengetahuinya. Seperti itu. Kalaulah wajah tadi lantas hendak ya atau tangan tadi kita katakan seperti tangan, kalau seandainya tangan disandarkan kepada Allah, tangan Allah, maka tangan ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan bagi Allah. Yang dia mengikuti zat Allah yang maha gaib, yang tidak kita ketahui, demikian. Tapi dia hakiki sebagaimana zatnya, ada. Dan hakiki. Maka sifat tangan ini mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya. Sebagaimana ketika sifat tangan ini disandarkan kepada manusia, tangan manusia, maka sesungguhnya tangan ini itu sesuai dengan kemanusiaannya. Kita mengetahui bagaimana bentuknya, karena kita mengetahui zat manusia itu. Adapun Allah, zat Allah gaib, maka tangan itu mengikuti zat Allah. Gaib, kita tidak tahu. Seperti itu adil. Sebagaimana bila tangan ini disandarkan kepada kera, monyet, maka tangan itu sesuai dengan kehewanannya. Seperti itu. Yang kita tahu bagaimana kera, karena kita tahu zatnya, maka tangannya sesuai dengan itu. Apakah ketika kesamaan ya tangan ini atau kesamaan lafaz atau istilah ini itu mengharuskan kesamaan dalam zatnya? Jawabannya tidak. Atau kesamaan dalam hakikatnya? Jawabannya tidak. Buktinya tangan kita. Kita punya tangan. Tapi tangan ini disandarkan kepada manusia. Monyet itu punya tangan. Tangan hanya saja tangan disandarkan kepada monyet. Apakah tangan kita dengan tangan monyet ini sama? Karena sama-sama lafadznya dan istilahnya adalah tangan, tapi disandarkan kepada yang berbeda. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Dan tidak ada di antara kita yang mau disamakan dengan monyet. Kalau ada di antara orang-orang yang suka mentakwil, dikatakan tangan Anda seperti tangan monyet, maka dia akan marah. Demikian. Bila dari kalangan makhluk saja, kesamaan di dalam nama istilah, nama dan istilah itu tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikat zatnya, maka tentunya Allah Maha Suci dari kesamaan dengan makhluknya. Walaupun sama di dalam nama dan istilah tersebut, namun sesungguhnya tidaklah sama dalam hakikatnya. Maka cukup kita yakini itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu tangan yang hakiki, itu wajah yang hakiki, itu zat yang hakiki. Begitu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mudah. Nah, kalau seandainya tangan itu kita hendak takwilkan,
kita rubah maknanya, bukan tangan maksudnya. Itu maksudnya adalah kekuatan. Kalau tangan tadi kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu ada keserupaan dengan makhluk. Lalu ditakwil, dirubah maknanya, itu maksudnya bukanlah tangan tapi kekuatan. Pertanyaannya, bukankah makhluk punya kekuatan? Lalu kekuatan ini mau ditakwilkan, dirubah lagi maknanya kepada makna apa? Bila kita ingin lari dari sesuatu yang kita khawatirkan, ternyata kita pun jatuh kepada kekhawatiran yang lebih parah. Demikian. Cukup ditetapkan. Namun, penetapan tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang hakiki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mudah memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan-penyimpangan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah menyerupakan Allah dengan makhluknya, tamsil. Membayangkan bagaimana bentuknya atau mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya. Takyif. Menolak salah satu dari nama dan sifat Allah. Ini adalah ta'til. Merubah bentuk, merubah makna kepada makna yang lainnya. Ini adalah tahrif atau ta'wil. Ini adalah pelanggaran, ini adalah penyimpangan yang Allah ancam. Allah akan membalasnya kelak. Demikian. Ini bentuk pelanggaran. Bahkan saya katakan ini bentuk kelancangan dan kekurang ajaran kepada Allah. Bagaimana bisa ketika Allah menetapkan dengan bahasa yang gamblang, dia katakan, lantas disamakan dengan makhluknya. Padahal Allah katakan Allah tak sama dengan makhluknya. Lalu dia bayangkan, bagaimana dia bisa bayangkan padahal Allah sudah mengatakan tak ada yang setara dengannya. Lalu dia tolak, bagaimana dia bisa tolak padahal Allah telah menetapkannya. Dia lancang. Begitu juga tatkala Allah menetapkannya untuk dirinya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Lalu dia katakan, dia rubah maknanya kepada yang lainnya. Ini bentuk kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kekurang ajaran kepada Allah. Oleh karenanya wajar bagi orang tersebut untuk Allah ancam dengan ancaman, sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang seperti ini. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang di dalam nama-nama, dan setiap nama mengandung sifat, maka tinggalkan orang-orang yang suka menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya, yang suka membayangkan bagaimana bentuknya, yang suka menolak salah satu dari nama atau sifat Allah SWT, yang suka untuk mentakwil-takwil, merubah-rubah makna nama dan sifat Allah. Tinggalkan. Itu perintah Allah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Jujur, sang pemateri hari ini pun, yang berbicara ini, hari ini, saat ini, dulu pun pernah jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Alhamdulillah Allah menolong, memberikan hidayah demikian. Bahkan bisa mengajak saudara-saudara seiman untuk beriman dengan benar terhadap nama dan sifat Allah demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini ada pertanyaan dari saudara kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, nenek saya sudah sakit lama. Keluarga bilang kalau nenek pernah pasang susu. Hal itu yang membuat sering teriak dan ngobrol sendiri di malam hari. Keluarga menyarankan agar dibawa ke dukun yang biasanya dengan syarat-syarat dengan jantung seperti jantung pisang, seperti jantung pisang, maksudnya pisang emas ya, jantung pisangnya diambil, kemudian syaratnya berupa kemenyan, ayam hitam ya. Ini sebagai syarat untuk menyembuhkan nenek yang seperti itu. Sependek yang saya pernah dengar, itu merupakan kesyirikan. Apa sebaiknya yang kami lakukan untuk membuang susu tadi, Ustaz? Jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fiik barakallah. Susu merupakan jimat yang dia benda tertentu yang dimasukkan ke dalam tubuh atau kulit, ya, kulit tubuh, di bawah kulit demikian, ya. Ini merupakan bentuk susu. Bisa terbuat dari bisa jadi ya, dan cara memasukkannya ke bawah kulit ataupun tubuh ini adalah dengan tata cara yang khusus, dan ini biasanya adalah dengan model sihir juga, ya, seperti itu. Yang terkadang ini tidak tampak ya bekasnya, seperti itu ya. Susu tersebut bisa berupa logam-logam mulia seperti emas, perak, ya. Bisa juga benda-benda khusus, ya, demikian, ya. Dan itu juga diletakkan pada tempat-tempat dari tubuh, ya. Seperti contohnya kalau untuk ketampanan diletakkan ya di wajah, demikian, ya. Di wajah. Seingat saya kalau tidak salah adalah di kening, demikian, ya. Kalau untuk awet muda biasanya diletakkan di pipi atau di bawah atau mendekati bawah telinga, seperti itu. Untuk bagusnya suara maka diletakkan mendekati leher, ya. Seperti itu. Ya, untuk kekuatan tangan maka ini diletakkan ya itu pada tangan, ya, lengan atau tangan, seperti itu, ya. Kemudian kalau untuk kegantengan dan ketampanan itu diletakkan di antara dua alis, ya, dan seterusnya, ya, ya. Kalau untuk kewibawaan biasanya diletakkan di punggung, ya, atau yang semisalnya, ya. Nah ini bahkan itu juga dia berbeda-beda, ya, yang dimasukkan seperti itu, ya, yang ditanamkan ke bawah tubuhnya atau di bawah kulitnya, demikian. Dan betul bahwasanya susu ini adalah termasuk kesyirikan karena dia adalah jimat, ya, karena adalah jimat. Kata Nabi SAW, ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet itu adalah syirik, kesyirikan, demikian. Ya, jadi ini merupakan bentuk kesyirikan, demikian. Ya, lebih-lebih, ya, di dalam pemasangannya, ya, proses pemasangan atau pemakaiannya, nah ini juga terkadang melakukan ya hal-hal yang syirik, hal-hal yang syirik, demikian, ya, hal-hal yang syirik. Ya, ada tirakat-tirakat atau ada prosesi-prosesi ritual-ritual yang mengandung kesyirikan, demikian. Baik, ya. Adapun dugaan bahwasanya bertobat dari dosa kesyirikan, ya, dengan menggunakan jimat ini adalah dengan membuang dan membakarnya, maka ini jawabannya adalah benar, ya, yaitu bila benda-benda yang dijadikan jimat ini adalah benda-benda yang tampak, ya,
benda-benda yang dia terlihat. Seperti contohnya bila menjadikan ya seperti keris sebagai jimat, ya. Begitu juga bebatuan, tulisan-tulisan raja, ya. Bahkan yang lebih besar dari itu, guci atau senjata-senjata atau koin seperti koin keberuntungan, ya. Atau apa saja, ya, seperti mungkin bungkusan yang berwarna hitam yang lipatan-lipatan kecil itu, ya, dimasukkan ke dalam bungkusan hitam lalu dipakai, ya, baik itu di pinggang, di leher atau di lengan, ya, atau apa saja benda-benda yang lainnya, maka ya betul cara menghilangkannya, cara bertobat dari ya kesyirikan jimat ini adalah dengan meninggalkannya, ya, dan diantaranya konsekuensinya adalah menghancurkannya, demikian, agar tidak dijadikan sarana bagi orang lain untuk kembali kepadanya, seperti itu, ya. Namun tidaklah tepat, ya, apabila ya bertobat dari kesyirikan menggunakan jimat berupa susu. Mengapa demikian? Ya, karena bendanya ini dimasukkan secara ya gaib atau sihir, demikian, sehingga tidak tampak, sulit untuk bisa mengidentifikasi bendanya, seperti itu, ya. Lebih-lebih apabila ternyata harus melibatkan ya dukun, yang juga caranya adalah cara yang syirik, melakukan bentuk ritual-ritual kesyirikan, maka ini juga jatuh kepada kesyirikan. Maka tidak benar yang demikian, ya. Maka seharusnya cukup ya bertobat dari ya kesyirikan penggunaan jimat berupa susu ini adalah meninggalkan melakukan susuk lagi, ya, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian menyesal, demikian, ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut apa saja yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, karena dia tidak mengetahui letak tempatnya, begitu juga caranya, ya, demikian. Maka insya Allah taala, ya, ini sudah cukup, demikian, sudah cukup. Oleh karenanya, ya, siapapun yang telah ya memasang susu, ya, baik itu mungkin sendiri, tapi ini jarang, biasanya dengan perantaraan atau bantuan dari orang lain, ya, maka cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meninggalkan, tidak lagi memakai susuk, ya, kemudian meminta kepada Allah agar dihilangkan susuk tersebut darinya atau dikeluarkan susuk itu darinya, demikian, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya dan menyesal, dan lalu melakukan ya banyak kebaikan-kebaikan, ya. Di antaranya adalah tentunya dengan belajar tauhid, demikian, ya, seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan terhadap pasien nenek, ya, pasien ini yaitu nenek, maka beritahu kepada nenek, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat kepada Allah. Ingatkan untuk beristighfar, bertaubat terhadap dosa-dosa yang lalu. Kemudian sampaikan bahwasanya apa saja dosa yang pernah dilakukan dari kesyirikan. Bisa disebutkan contohnya, apakah ada susuknya? Oh, ada. Udah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari susuk tersebut, ya, dan minta kepada Allah untuk membuangnya, demikian. Dan itu harus dari orang yang melakukannya, bukan dari orang lain, tapi dari orang yang melakukannya, demikian, seperti itu. Maka insyaallah ta'ala sudah cukup untuk ya melepaskan susu itu darinya, dan itu sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Siak mau bertanya, apa betul apabila anak kecil yang meninggal dunia bisa menolong orang tuanya kelak di surga, sedangkan ayahnya meninggal belum tobat sedangkan ayahnya meninggal atau sudah meninggal, ya, belum bertobat? Atas jawabannya terima kasih. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang meninggal dunia, dari kalangan anak-anaknya, maka ini akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang tuanya bila, ya, orang tuanya muslim, orang beriman, masih muslim, demikian, ya, memberikan pengaruh yang baik, ya. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang hal ini, ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatu minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatal qasami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wafat untuk salah seorang dari kalangan kaum muslimin 3 orang dari anaknya sehingga dia nantinya masuk ke dalam neraka kecuali, ya, tahillata al-qasam. Maksudnya di sini Ibnu Qutaibah mengatakan maksudnya adalah taklil muddati wurudiha, ya, yaitu itu akan menyedikitkan atau meminimalisir masa masuknya dia ke dalam neraka. Demikian, seperti itu maksudnya. Sebagian ulama mengatakan yang lain, maksud dari tahillatul qasam adalah ma yanhillu bihil qasam, ya, sesuatu yang dengannya sumpah itu akan bisa terselesaikan, ya, sumpah itu dia bisa terbuktikan, demikian, yaitu sumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya, seperti itu, ya. Tidaklah, kata Nabi SAW, ya, meninggal dunia bagi seorang dari kalangan kaum muslimin 3 dari anaknya, ya, lalu dia masuk ke dalam neraka kecuali ini akan, ya, berlaku baginya sumpah yang akan bisa menyelamatkannya, demikian, ya. Dalam hadis yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita dari kalangan Ansar, la yamutu li ihdakunna salasatun minal waladi fatahtasibuhu illa dakhalatil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wafat, ya, bagi salah seorang di antara kalian 3 dari anaknya, lalu dia bersabar mengharapkan pahala kepada Allah, melainkan, ya, dia akan masuk surga, demikian. Maksudnya bukan anaknya, tapi ini orang tuanya, ya. Faqarat imra'atun minhunna, lantas ada salah seorang dari mereka, seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awisnaini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak yang meninggal? Qala awisnain, maupun 2, ya, 2 anak. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau 1? Barangkali Nabi akan mengatakan juga 1. Demikian. Yang jelas adalah sabar,
ya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan wafatnya anaknya, ya. Maka ini akan bisa membantu dan menolongnya untuk bisa masuk ke dalam surga. Demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor urut hadis 2632. Demikian. Baik, di sini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Ya, sehat alhamdulillah. Ya. Maaf, saya mau bertanya, kalau kita sebagai reseller order barang misalnya untuk konsumen kita, tiba-tiba si seller, yaitu sang penjual, sellernya, ya, memberikan bonus-bonusnya. Apakah kita sebagai reseller boleh mengambil bonusnya itu Ustadz? Sementara kita tidak ada perjanjian bonus dengan konsumen kita itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan ya. Kita akan jawab pertanyaan ini. Ya. Bolehkah kita mengambil bonus ketika kita membeli barang? Ya, membeli barang. Lalu dijual kembali kepada konsumen? Jawabannya boleh. Ya. Andaikan kondisinya kita membeli barang kepada pemilik barang, dalam hal ini sellernya, ya, sellernya, sang penjual barang tersebut yang menjual kepada kita, kita sebagai resellernya menjual kembali barang tersebut, ya. Apakah boleh kita menerima bonus dari barang yang kita jual tersebut? Sementara tadi ketika kita ketika kita menjual kepada konsumen, ini kita tidak menjanjikan adanya bonus. Maka jawabannya boleh kita mengambil bonusnya untuk pribadi, yaitu untuk seller. Asalkan pertama, ya, kita membeli. Ini kondisi pertama, kita membelinya. Maka barang beserta dengan bonus itu milik kita. Lalu kita menjual, ya, menjual barang tersebut kepada konsumen, demikian. Atau yang kedua, ini kondisi yang kedua, ya. Kita menjual barang, ya, kepada konsumen dari pemilik barang, yaitu yang menjualkan barang itu, yang menjual barang itu, dan kita menjualkan barang itu, dan kita sebagai, dalam hal ini sebagai simsar, yaitu agen yang menjualkan. Namun ketika kita menjual kepada konsumen, kita hanya menjualkan barang, bukan bonusnya. Maka wallahu taala alam, ya, kita boleh untuk mengambil bonusnya. Kita boleh mengambil bonusnya plus dengan fee-nya. Ya. Dengan syarat itu diketahui oleh pemilik barang yang pertama. Ya. Seperti itu. Yaitu kita mengambil bonusnya. Ya. Bisa jadi itu adalah terhitung sebagai bonus, ya, dari seller kepada reseller, ya. Atau itu sebagai tadi yang pertama adalah itu sebagai milik kita sendiri karena kita membeli barang tersebut dari seller, ya, lalu kita menjualnya kepada konsumen. Demikian, ya. Tapi ingat, untuk kondisi yang kedua, kita sebagai agen yang menjualkan barang itu, yang kita tidak membelinya, ya, hanya kita menjualkan, mencari konsumen untuk menjualkan. Syaratnya yang pernah kita sampaikan adalah harus jelas fee-nya, berapa fee-nya. Atau bila tidak menyebutkan fee karena harga dasar sudah kita dapatkan dan kita menjualkan barang tersebut kepada pihak lain, ya, pihak lain yaitu konsumen, ya, maka penetapan harus diketahui penetapan harga dasar, lalu kita bisa menjualnya sesuai dengan keinginan kita, ya. Maka bonus yang mengiringi barang tersebut itu boleh kita miliki. Syaratnya adalah dengan cara model seperti ini, ya, yaitu dengan kita sebagai sebagai agen. Maka syaratnya adalah
pihak pemilik barang sebelumnya itu mengetahui kita mendapatkan bonus itu, dan itu untuk kita, atau dengan kata lain mendapatkan izin, ya, seperti itu. Namun contohnya bila ternyata seller ini ya menginginkan barang dengan bonusnya itu harus dijual juga, dan ketika barang dijual namun harus diiringi dengan bonus, maka tidak boleh kita mengambilnya. Nah, ini bentuk ya pengkhianatan, ya demikian, seperti itu. Maka ini kembali kepada sellernya. Sellernya ini apakah memang membolehkan kita untuk memiliki bonusnya dan kita hanya menjualkan barangnya, demikian, ya. Ataukah dia harus beriringan antara barang dengan bonusnya, demikian, ya, seperti itu. Ingat, tapi kalau dalam kondisi yang pertama, yaitu kita membelinya, kita membeli dari si seller, pemilik barang itu, ya, lalu kita menjual kembali, maka boleh kita memiliki bonusnya, karena ini sudah hak milik kita, demikian, ya. Kita hanya menjualkan barangnya, ya. Semoga bisa dipahami. Saya ulangi kondisi yang kedua, bila kita hanya sebagai orang yang menjualkan, reseller, kita tidak membeli dari seller, maka untuk keberhakan mendapatkan bonus untuk reseller itu harus menanyakan atau meminta izin atau mendapatkan kerelaan dari sellernya, demikian, ya, seperti itu. Bila dia mengizinkan untuk dimiliki, maka boleh. Bila tidak, maka tidak boleh, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan barangkali pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berada di atas kebenaran. Amin. Dan tentunya kesalahan dan kekeliruan itu berasal dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah. Saya mohon ampun, semoga Allah mengampuni saya. Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.